Hai Sobat Uja, salam jamu, Uja bersamamu. Nah, kali ini kita lagi keliling-keliling Indonesia nih. Ya, kota mana yang kita samperin? Mau tahu kan? Sama, aku juga. Nah, kali ini kita di kota spesial Yogyakarta. Ngapain? Ayo kita ke Yogyakarta. Selain ngapain, kita mau ngunjungin siapa? Mau tahu? Mau tahu banget? Yuk ikutin terus ya. Uja goes to Yogyakarta. Come on. Nah, Sobat Uja, udah ketahuan kan di Yogyakartanya kita kemana? Yap, kita ke authorized dealernya Usaha Jaya Adi Perkasa. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan CV Mayer Jogja. Yuk, kita lihat yuk apa aja isinya. Di dalam banyak sekali loh, bagus-bagus dan pastinya produknya berkualitas punya. Yuk kita lihat, let's go. Nah, ternyata waktu kita masuk pertama kali memang tempatnya kesannya kayak apa ya? Kayak lorong gitu, kayak labirin gitu. Nah, ternyata yang bagian menariknya justru di paling dalam. Di bagian awal itu memang banyak benda-bendanya. Begitu masuk makin ke dalam, yuk kita masuk yuk. Kita masuk ya. Dalamnya kayak gini nih. Nih, agak lebih lebar. Keren kan? Asik banget nih dalamnya nih. Nih, sekilas. Tuh. Lebih besar semua tuh. Tuh, semuanya di sana. Wow, asik kan? Ya. Tapi ini baru di awalnya, sampai ujung belakang sana tuh guys. Panjang banget. Kita masuk lagi yuk. Kita cari nih bosnya. Mana nih bosnya? Oke, permisi ya Pak. Bu, permisi. Kita lihat dulu yuk. Nah, sampai dalam nih. Nah, ini nih. Ini kita ketemu sama bosnya nih. Dengan bosnya CV Mayer. Nih dulu nih bosnya. Oh, iya, asik juga nih. Nanti kita kenalan-kenal lagi ya kok ya, di podcast kita ya. Jadi buat kalian Sobat Uja, tungguin ya, nanti. Sabar dulu, kita keliling lagi, oke? Yuk, kita lihat lagi yang lain. Nah, udah lihat videonya kan? Nah, kita ucapin dulu selamat datang buat Ko David. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Oke. Wah, kurang semangat ya, Ko ya kayaknya ya. Ya, barusan tutupan toko. Oh, barusan tutupan toko. Oke. Ko Belum David. mandi. Belum mandi. Aduh. Itu kayaknya kita nggak perlu bahas ya, belum mandinya ya. Oke, Ko David ya. Oke, panggilannya Ko David ada nggak? Atau memang Ko David aja gitu? David aja. David aja. Nah, Ko David, ini saya tadi sempat kunjungin tokonya. Saya baru datang ke Jogja. Baru pertama kali nih saya ke Jogja nih. Panas ya, Ko ya? Pol. Belum sempat hujan kayaknya ya? Ya. Tapi situasi Jogja memang gini atau gimana? Memang panas-panas yang cerah banget? Atau sering mendung? Atau hawanya tuh gimana? Enak atau gimana sih aslinya? Tergantung musimnya. Tergantung musimnya? Kalau musim kemarau, ya malamnya dingin, paginya Malamnya dingin. Ini berarti termasuk musim apa ini? Musim hujan. Musim hujan, berarti Ya. harusnya enak ya, sejuk ya? Ya. Oke. Malah sumuk. Malah sumuk malah. Malah sumuk, musim hujan. Berarti siang sumuk, malam sumuk. Malam sumuk. Nggak enak juga berarti. Iya. Tapi usaha nggak sumuk kan? Nggak. Nah, kita bicara usaha nih, Ko David. Nah, Ko David ini salah satu authorized dealernya PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Ya. CV Mayer, betul? Betul. Kalau kita mau tahu nih sedikit, karena kita podcast kali ini kita mau bicara tentang salah satu authorized dealernya PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Nah, kita sebenarnya mau tahu banget tuh. Ya, CV Mayer itu historinya gimana sih? Ada histori tertentu yang mungkin Ko David bisa sharing buat kita para pemirsa di sana. Ya, CV Mayer itu kalau berdirinya sih baru 2019. 2019 ya? Ya, tapi sebelumnya kan saya second generation. Kalau papa kan dari tahun 80-an sudah kerja. Saya ngelanjut ya. Teknik juga ya? Teknik juga. Oke. Makanya dulu UD Mayer, sekarang jadi CV Mayer. Oke, Ya. UD Mayer jadi CV ya. Berarti lebih baik ya. Ya dong. Amin. Ya,
Ya kurang lebih dulu jualnya ya agrikultur, diesel, terus power tool, sama aksesorisnya berarti kan juga ada abrasif. Oke. Berarti dari maaf nih, dari dulunya, dari orang tua, memang udah dididik banget gitu ya, teruskan usaha ini gitu. Supaya nggak cuman agrikultur, nggak cuman apa tadi, beberapa hal tadi, lebih luas lagi gitu. Ya dikembangkan sebisanya. Sebisanya. Sepotensinya bisanya apa, kalau nggak bisa ya pindah, kalau misalnya bisa ya diteruskan. Kembangkan. Berarti sempat mau pindah? Oh enggak, maksudnya bidangnya itu dialihkan. Oh dialihkan ya, aja. Tapi saya enggak nguasain ya sudah, mentok di mana ya sudah. Oh oke. Tapi itu kalau boleh tahu nih, berarti dari zaman Ko David masih single ya? Kemudian sekarang statusnya apa nih Ko David? Menikah. Udah menikah ya? Anak berapa? 2. Anak 2. Jadi dari zaman orang tua yang mana Ko David masih single bujang ya, sampai menikah udah anak 2 nih, usaha bahasanya turun-temurunnya jalan terus ya? Ya. Luar biasa berarti ya. Ada yang bisa di ini nggak Ko David? Maksudnya ada pepatah atau petuah lah dari orang tua yang mungkin lekat banget itu, nyantol banget bahasanya ya, yang nyantol banget di Ko David hingga akhirnya tetap tuh usahanya, ya udahlah saya nggak ganti bidang lain, ya ini aja deh gitu. Ada nggak sih? Belum ada yang begitu berkesan ya. Pokoknya suruh usaha ya usaha. Gitu. Jalan aja pokoknya. Jalan ya. aja. Menarik ya. Ternyata kadang kata-kata orang tua juga kita nggak boleh langsung 100% terima ya. Ya. Bener ya. Pokoknya ya yang ada di hati apa kita jalanin bisa aja. Bisa jalanin. Ya. Luar biasa sekali loh Sobat Uja. Nah kalau kita bicara status keluarga tadi, udah menikah anak 2. Kita bicara usaha ternyata turun-temurun ya, dari orang tua diteruskan oleh Ko David dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya Koko ini dulu waktu usaha pertama kali dan ketika meneruskan ya. Tadi kan sempat saya tanya nih, berarti ada sempat keinginan pindah. Oh, ternyata bukan. Saya salah tangkapnya. Yeah. Sempet nggak sih? Ternyata itu dalam suatu tahun tertentu itu kayaknya stuck gitu. Kayaknya ada halangan yang benar-benar apa ya bilangnya, benar-benar macet gitu kayaknya, atau sama sekali nggak ada? Kalau berat-berat banget sih nggak ada. Berat-berat banget nggak ada ya? Ya, cuman ya kalau menurut saya nggak ada. Daripada saya lihat sesama rekan bisnis ada yang lebih berat gitu loh. Saya masih bersyukur gitu loh. Pastinya ya kayaknya. Ya, saya masih bersyukur ada yang kelabaan di finansial, kelabaan di hal yang lain, atau regenerasinya terlalu cepat tiba-tiba karena suatu hal dia yang harus take over semua gitu kan. Jadi saya masih cukup yang survive ya. Sangat mulus maksudnya. Sangat mulus. Ya. Jadi transisinya cukup ringan. Benar-benar. Saya tadi juga sempat lihat nih Sobat Uja ya. Tadi kalian sempat lihat videonya sedikit ya. Mungkin ada yang beberapa kita tampilkan lagi nanti. Itu ketika saya masuk ke tokonya, itu wow, awalnya saya kaget ya. Karena saya pikir tokonya kayaknya cuman kecil gitu, sempit gitu di depan kelihatannya. Ternyata begitu kita masuk, ada ruangan khusus kecil, kemudian ke dalamnya, sampai belakangnya ada bengkelnya juga loh. Bener ya, Bu ya? Betul. Itu bengkel ya berarti? Bengkel. Bengkel untuk khusus apa? Reparasi kah atau apa? Sebenarnya end user oriented ya. Jadi end user oriented, oke. Ya, jadi kalau misalnya end usernya itu mau memang dia smart user, dia mau beli spare part aja ya bisa, kita jual di penjualan. Tapi kalau tadi bilang bengkel mau all in, jadi semacam dia cuman sebagai owner suatu bisnis bahwa ini tolong diservis, tukang saya fokusnya kerja aja produksi, itu saya juga bisa. Oke, berarti tapi end user orientednya ini memang hanya end user aja atau tetap juga ngelayanin toko-toko lain atau perusahaan corporate tertentu? Ada beberapa kami layanin ya. Jadi kalau misalnya memang ada corporate yang membutuhkan ya kami layanin sebisanya. Tapi presentasenya lebih besar yang end user ya. Oriented. Wah, kuatnya di sana ya. Ya, kalau korporasi juga dia sebagai end user banyak. Luar biasa Sobat Uja ya. Ini menarik ya karena untuk Sobat Uja ketahui nih, di Yogyakarta itu hanya ada satu authorized dealer dari PT Usaha Jaya di Perkasa. Ya cuman CV Mayer ini. So buat kalian di sana yang mungkin belum tahu CV Mayer itu yang mana sih? Tokonya yang mana? Googling dong.
Ya. Atau kalau kalian lihat video podcast kali ini, kalian mestinya tahu di mana lokasinya CV Mayer. Buruan belanja di sana, ya kan? Betul ya gue ya? Promosi dikit gitu ya. Nah, tapi juga kalian jangan lupakan bahwa CV Mayer itu produknya banyak banget. Ya. Salah satu produk yang ada mungkin adalah produk kami, yaitu PT Usaha Adi Perkasa. Tapi di sana juga banyak sekali mereknya ya gue ya? Ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, selain produknya PT Usaha Jaya Adi Perkasa, yang paling besar presentasenya di sana produk apa? Ya, kalau untuk sekarang masih di Power Tool ya. Di Power Tool Power ya? Tool, Oke. ya. Karena Usaha Jaya nggak pegang Power Tool ya kayaknya ya? Ya. Udah nggak pegang lagi bener. Iya. Kalau di Usaha Jaya Adi Perkasa sendiri, yang Koko ambil apa aja sih? Yang dipasarkan tuh apa aja? Yang dipasarkan abrasif Resibon. Resibon ya? Ya, Cocok terus- sesuai baju ya? Ya. Cocok, cocok. Yang kedua lifting ya, Lifting? Swangge. Oke, Swangge-nya. Ya. Terus metal working mesin Oke, ya. ya. Bur, bur duduk. Ya, Westlake-nya berarti Westlake, ya. ya. Oke. Terus beberapa kayak bahan baku semacam remes teflon, Oke, Rames Teflon ya. klingrit, semacam Kling, itu. Ya. Klingritnya juga ya, Bu ya? Klingrit juga. Oh, ya. end user banget berarti ya oriented. Susah banget. Menarik dulu ini, menarik. Nah, Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini terkenal, kalau yang saya tahu ya, Ko ya, di kereta tadi kan saya tadi pagi naik kereta tuh. Oh, dari Itu Surabaya? Dari Surabaya naik kereta. Oke, Nah, oke. di kereta omongannya tuh udah cuma satu aja, gudeg aja. Ya, makanan aja. Berarti memang fasihnya Yogyakarta nih identiknya makanannya enak ya. Ada yang cocok, ada yang Ada yang enggak. cocok, tergantung lidah lagi Tergantung ya. lidah, Tergantung ya. lidah. Nah, sama nih Sobat Uja. Pada dasarnya banyak topo teknik di Yogyakarta, tapi tergantung lidah juga. Oh, sorry, bukan lidah ya. Tergantung hati juga. Mana yang jadi pilihan? Well, kalau kalian nonton podcast kali ini, mestinya kalian nggak perlu ganti-ganti pilihan. CV Mayer itu jawabannya. Bener? Kalian nggak percaya? Kalian mau tahu produknya? Datang aja. Di jalan apa alamatnya, Bu? Kami ada 2 pintu. Ada 2 pintu, guys. Ya, pintu selatan yang lama di Jalan Diponegoro 76A, Jogja. Di Ponegoro 76A Jogja, pintu selatan. 300 meter barat Tugu. 300 meter barat Tugu. Gampang tuh googling barat Tugu mana. Ya. Yang satunya, kok Yang pintu utara Jalan Poncowinatan 49. Poncowinatan 49. Ya. Maaf kalau saya salah ya. Kalau kalian takut saya salah dan sebagainya, mungkin bisa di googling sendiri, nggak Ada apa-apa di ya. Google Map keduanya. Ada di Google Map. Nah, itu yang pintu utara berarti ya. Itu yang pintu utara. Tapi dua-duanya bisa diakses. Dua-duanya bisa diakses, lebih enak apabila bawa mobil atau motor, lebih enak yang pintu utara. Akses lebih besar. Pintu utara lebih besar ya Ya, aksesnya. lebih luas, lebih luas. Oke, lebih luas di sana. Hmm. Nah, ini menarik nih. Dari tadi kita bicara promosi. Dari tadi kita kenalan dengan Kodafitnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tanya lebih dalam, area pemasarannya Kodafit sendiri ini hanya Yogyakarta atau mana lagi? Spesialis soalnya end user ya. Jadi memang end user yang hanya ada End user di yang Yogyakarta aja. datang ya, ataupun sesuai sosial media mereka Oke. masuk tanya via medsos. Sosial media, tanya Ya. via medsos. Kok ada sosial media juga? Apa aja nih, kok? Ya. Instagram kah? Dulu sih Facebook atau Instagram kan jadi satu kesatuan ya sekarang ya. Oke. Ya. Setelah itu sih kalau kami masih fokusnya di 2 itu sih. Yang lain mungkin terdaftar tapi maintainnya mungkin kurang baik. Oh, oke. Ya. Sama paling ya WhatsApp, jadi 3 dari Facebook itu kami jadikan 1. Oke, Facebook atau Instagram dan WhatsApp. Facebook, WhatsApp, Instagram. Tapi tadi sempat saya lihat di toko ada kayak ini, Shopee-nya ada, Ya. Tokopedia-nya ada, Marketplace ya. marketplace-nya. Ya. Itu juga bahasanya membantu banget ya untuk end user ya. Ya, apabila end user yang misalnya mau membeli secara ecer itu akan lebih mudah. Oke. Ya, tapi kalau untuk yang biasanya beli bulky kan saya juga lebih baik via offline karena kan kadang-kadang beda, fluktuatif dan lain-lain. Iya sih, Ya. benar sih. Masuk akal, masuk akal. Hmm. Cuman memungkinkan ya, offline sama online memungkinkan penjualannya ya. Offline dan online memungkinkan. Memungkinkan. Pasarnya sendiri oke ya kalau untuk di Yogyakarta. Pasar oke lah. Online-nya oke atau offline-nya yang oke?
keduanya jalan bareng. Keduanya jalan bareng ya? Karena masih yang muda mulai tumbuh, yang tua masih produktif. Beda generasi, beda cara. Generasi, beda cara. Oke, masuk akal. Nah, kalau kita bicara beda generasi dan beda cara, yang pastinya kami di sini PT Usaha Jaya Adi Perkasa mengundang Ko David juga ini udah beda generasi, beda caranya juga. Nah, kalau boleh tahu, riwayat kenalnya dengan Usaha Jaya itu kapan sih? Wah, ketika saya SD itu sudah lihat barangnya di Ketika SD ya? Udah lama banget loh, Sobat Uja. Dari SD ya, 80 akhir itu saya sudah lihat barangnya dijual gitu. Wow. Jadi ketika bantu ya, barangnya itu ya saya sudah tahu gitu kan. Oh, tapi salesnya nggak sama ya kayaknya ya? Iya. Salesnya udah ganti ya kayaknya ya? Kalau nggak ketuaan banget kayaknya salesnya ya. Semoga salesnya nggak denger ya. Saya jadi nggak enak gitu. Jadi dari sejak Koko SD sebenarnya udah tahu banget nih, karena kan dari orang tua ya. Ya. Mulai dikenalkan lah bahasanya. Mulai dikenalkan sama diminta membantu. Diminta membantu. Bantu apa nih? Bantu tata-tata, bantu menjual atau bagaimana? Ya all out ya, karena tradisional kan. Jadi kan jadi satu kesatuan. Toko tradisional itu. Mau nggak mau ya. Ya. Namanya anak ikut orang tua gitu ya. Rangkap tugas. Rangkap tugas. Ya. Oke. Nah, kalau tadi udah bicara tentang produk yang dipasarkan, yang paling kuat kalau PT Usaha Jaya Adi Perkasa, menurut Koko, produk apa tuh? Yang paling kuat menurutku? Tiga-tiganya soalnya jadi satu kesatuan ya. Oh, jadi tiga-tiganya bahasa jelek saya nih banter gitu ya penjualan, omsetnya banter gitu ya. Ya, jadi satu kesatuan. Ya, si Nippon tadi, Nippon Resibon, ya. Westlake dan Swange tadi ya. Ya. Yogyakarta nih guys. Ya karena metal workingnya kan mulai meningkat ya. Jadi semuanya ngikut. Ya. Betul. So Sobat Uja, ya kita di sini nggak bahas tentang produk, kita nggak bahas tentang marketnya bagaimana. Kita cuma membantu Anda untuk lebih mengenal CV Mayer. Dan di sini ya pastinya Anda mengetahui ketika Ko David di sini mengatakan Nippon Resibon, Westlake, dan Swange. Tiga-tiganya ini sama-sama kuat ya dari sisi penjualan. So, kalau kalian yang cari kualitas, mestinya kalian datang ke CV Mayer. Betul ya, Bu? Oke. Betul banget ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau kita bicara pengalaman selama Koko sudah ganti generasi. Dari generasi orang tua ke generasi Koko sekarang. Yeah. Pastinya ada yang namanya pengalaman yang menyenangkan lah. Oke. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada yang enggak juga. Ada yang mau Koko sharing nggak? Pengalaman menyenangkan ke, yang enggak menyenangkan ke, yang mana? Yang mengesankan. Yang mengesankan boleh. Oke. Waktu itu kan orang tua harus ada mendapatkan insentif harus keluar lah, harus ada. Saya lupa agak. Apakah traveling atau dia cek kesehatan? Saya di rumah sendirian. Saya di rumah sendirian jadi harus jaga toko juga. Ada beberapa hal yang saya nggak kuasain gitu loh. Dan orang itu masuk, orang Belanda kalau nggak salah, fasih berbahasa Indonesia. Asli Belanda tadi? Ya. Terus waktu itu jawabannya karena ya masih hijau lah ya. Jadi saya bilang, Pak ini saya nggak nguasain gitu loh. Saya harus telepon gitu. Ketika saya berusaha mengangkat telepon, dia langsung tutup itu. Kalau misalnya kamu nggak nguasain, besok kamu tutup aja itu toko, nggak usah kamu buka. Dia terus setelah itu keluar. Wah, ya saya merasa waktu itu juga kaget karena masih sekolah, masih SMA atau SMP gitu. Jadi kurang lebih untuk sesuatu yang teknikal itu ketika bertemu sesuai orang yang customer seperti itu, wah bisa hilang ini. Iya benar. Ya, jadi itu ya udah. Tapi besok dia balik. Oh dia balik lagi, tapi Koko udah menguasain saat itu? Ya kan dijawab sama Papa. Ya, waktu itu masih dijawab sama Papa. Ya masih belajar lah. Nggak bisa semalam itu menangkap yang dia minta itu. Oh seperti apa? Betul. Oh dijelaskan. Oh ya tahu. Tapi pada suatu saat pasti ya kalau menguasai itu ada untungnya. Betul. Jadi nggak cuma jualan gitu, nggak gitu. Iya benar sih. Produk koleksi itu penting banget. Penting banget. Karena yang kita bicarakan memang berhubungan dengan teknik ya. Salah sedikit berapa mili aja udah masalah ya. Bener. Itu yang mengesankan banget ya buat Koko ya. Berarti itu masanya masih ada orang tua nih. Benar kan? Masih ada orang.
Kalau yang ini orang tua masih ada semua? Iya, masih Wah, ada. puji Tuhan ya masih Ya. ada semuanya. Nah, selama sekarang berarti udah di-handle Koko semua atau orang tua masih ikut handle? Masih. Masih ikut Ya, handle? kan Wah, luar biasa ya. dianggaplah kayak family business handle ya, pokoknya sama-sama lah, kerja sama-sama. Tapi 100% Koko atau bagaimana? Ya, semuanya all out ya. Perusahaan Oh. keluarga kan gitu ya. Semuanya all out ya. Saling membantu lah. Saling ya. bantu. Nah, ini yang menarik nih guys, karena ternyata selain kita menguasai produk teknik ya, yang pertama keluarga itu sangat penting, betul ya Bu ya. Tanpa ada kedekatan keluarga susah. Ya. Bisnis apapun gampang kolapsnya, betul ya Bu ya? Ya. Setuju ya di sana. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pengalaman yang berkesan ya tentang produk yang Koko jual, termasuk produk Uja. Ya. Ini saya dapat sedikit masukan. Ini dari bos saya langsung yang bertanya. Ya. Salesnya Usaha Jaya gimana yang hadapin Koko nih? Ya. Yang handling Koko nih gimana katanya? Ayo. Ada masukan nggak? Jangan khawatir kok, disampaikan aja, nggak apa-apa. Ini Oke, direkam, kok. aman. Oke kok, beberapa memang kan tidak mau terima message malam ya, cuman kadang-kadang saya tiba-tiba kok karena ya semuanya masih all in dan lain-lain kan kadang-kadang mau order itu baru ingat malam, besok takutnya retailer sudah lupa. Nah, ini termasuk salah satu sales yang mau terima pesan after hours. Oke, malam pun masih terima ya? Pantes kok, pantes. Di kantor sering tidur soalnya, bener ini, waduh. Berarti ini oke ya salesnya ya? Iya oke. Jadi tapi memang kalau sesuatu yang harus kayak real time stock ada nggak gitu kan dia nggak bisa jawab. Tapi saya WA dulu. Tapi besok saya mendapatkan respon pada jam kerja. Tetap direspon. Iya. Maksudnya saya tanya dulu sebelum lupa. Besok dia reminder saya, Pak, kok ini ada barang. Jadi ambil enggak gitu kan. Jadi nggak kadang kan banyak ya yang kelihatannya tuh kesannya baik gitu salesnya ya. Oh saya respon dulu besoknya saya lupa gitu enggak ya? Enggak, hampir enggak ada yang lupa. Ya. Satu di antara 10 jarang juga sih. Jarang juga. Masih di bawah. Jadi yang miss masih di bawah 1 di antara 10. Oh berarti ini tapi dari awal sampai yang maksudnya gini, saya nggak tahu nih sebelumnya Koko pernah di-handle sales mana nih. Oh. Tapi dari awal nih sales handling sampai sekarang handling CV Mayer nih nggak ada problem berarti ya? Yang sekarang ya? Iya, yang sekarang. Yang katanya badannya oversize itu. Aduh, tolong di-cut ya. Saya nanti takut dimarahin soalnya. Tidak ada catatan. Tidak ada catatan negatif. Sama sekali nggak ada, Bu. Ini jangan karena ini diundang podcast terus nggak ada ya, bersih, halus gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Aduh, menarik ya. Jadi selamat lu salesnya ya. Siapapun Anda salesnya, selamat ya. Oke. Nah, kalau pengalaman dengan sales tadi udah bahasanya semua baik-baik saja. Pengalaman dengan Uja kita tahu ya kita sempat ketemu sebelumnya ya di sebuah gathering yang kita adakan di Bali ya. Di 2019 ya. Nah sebenarnya saat itu kita adakan sebuah kontes kalau nggak salah. Kontes point Uja Goes to Jepang. Ya. Seandainya nih kok, ini saya tanya. Seandainya mungkin kontes-kontes serupa kita adakan lagi, itu menurut Koko impact-nya bagaimana? Atau mungkin dari Ko David atau CV Mayer sendiri, ada sebuah masukan nggak buat PT Usaha Jaya? Maksudnya tuh kontes tuh yang begini aja nih, atau coba bikin begini nih, gimana? Ada nggak? Mumpung bos pasti nonton nih, ya kan? Mumpung enak nih, ya kan? Definisi kontesnya itu apa? Apapun itu. Oh. Saya tidak memberikan batasan. Marketing maksudnya, marketing action atau contest to dealer? Contest to dealer pastinya, ya. Pastinya buat dealernya. Yang buat Ko Davidnya atau CV Mayarnya enak pastinya. Gimana enaknya? Monggo atuh, nggak apa-apa, santai kok. Belum ada pikiran. Terus terang ya. Okay. Terus terang kalau misalnya pertanyaan ini juga baru diajukan sekarang. Oh ya, sesaat termasuk dari vendor-vendor yang lain saya tidak pernah mendapatkan ini. Jadi saya juga ada. Biasa pokoknya tahu beres aja gitu ya. Ya ada, ya saya tutup, oke gitu. Tapi kalau misalnya disuruh urut babat, belum ada. Berarti cukup enak loh ini berhubungan dengan dengan Ko David ini. Kenapa? Dia mau terima apa adanya loh. So sebenarnya buat kalian user di sana atau toko-toko lain atau pabrik korporasi di sana yang mau beli barang, mau kulaan bahasanya dengan CV Mayer atau Ko David, orangnya enak kok. Apa aja dia terima, welcome loh. Jadi
kalau misalkan kurang ya nego dikit nggak apa-apa, santai orangnya, bener ya. Easy going bahasanya ya, bener ya gue ya. Yeah. Enak sebenarnya ya. Tapi seandainya kami mengadakan kontes, pasti kami akan hubungin Koko juga. Ya. Yeah. Karena salah satu yang kami adakan sekarang adalah podcast bersama dengan Autores dealernya PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Okay. Nah, siapapun Anda di sana, yaitu Autores dealer PT Usaha Jaya Adi Perkasa, jangan kelewatan. Ya, hubungin marketingnya karena kami pasti akan datengin Anda dan kami pasti akan adakan podcast. Fungsinya apa? Salah satunya dengan CV Mayer atau Ko David di sini. Kita juga bantu promosikan Anda loh. Ini CV Mayer adalah pertama kalinya podcast dengan PT Usaha Jaya mengenai Autores dealer. Okay. So, buat Anda di sana yang kayaknya aku mau dong, gue mau dong, saya mau dong, monggo hubungin marketingnya ya. Karena kalau Anda nggak hubungin marketingnya, mungkin nggak semua marketing seperti yang marketing handling Ko David yang bisa dikontak malam-malam, yang ingat orderannya pagi-pagi langsung kontak balik ya kan. Mungkin marketing PT Usaha Jaya juga mungkin berbeda sedikit dari yang handling Ko David ya. Tapi apapun itu, kalian bisa tulis komentar di sini, bisa hubungin marketingnya, supaya kami yang ada di bagian tim manajemen dan desain juga pasti menyiapkan diri untuk mendatangi Anda. Nah, ini saya nggak mau sudahin sebenarnya, ya, karena sebenarnya saya tahu Ko David orangnya enak. Nah, ngobrolnya nyantai, enak. Toh ini kayaknya orderan kita belum datang ya, susah juga ya di sini ya. Tapi seandainya saya kasih kesempatan buat Ko David, saya kasih kesempatan mungkin sepatah dua patah kata atau kalimat yang mungkin Ko David mau sampaikan, apakah itu promosikan tokonya sendiri, atau mau masukan, atau mau apapun, feel free. Ko David bisa sampaikan kepada semua Sobat Uja yang ada di sana. Apabila ada komplain ataupun masukan negatif atau positif, jangan sungkan dimasukkan ke kami. Mau via, ya paling enak dilihat sekarang Google Map ya, jadi saya bisa lihat reviewnya. Jadi kami akan pasti berusaha perbaiki. Ya. Wah, itu aja Bu. Ya. Dahsyat banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Itu kata-kata yang luar biasa ya. Kenapa? Mungkin ini udah mau selesai ya tim desain. Udah kasih kode. Oh, udah mau selesai. Oke. Gini. Mungkin saya cuma bisa kasih kata penutup ya. Quotes-nya hari ini dari kata-katanya Ko David tadi. Yang pertama, sebenarnya apapun yang bisa kita lakukan, ya kita tinggal lakukan aja. Karena nggak peduli itu usaha dari orang tua atau bukan, yang penting dari dalam diri. Kalau kita mau aja fight, mau aja coba untuk melakukannya, pasti semuanya ada jalan kok. Dan yang kedua, keluarga itu ternyata powerful banget. Tanpa kedekatan keluarga, kayaknya semuanya juga bisa sia-sia loh. Dan yang terakhir tadi, yang saya sampaikan, Ko David dan CV Mayer ini orangnya sangat easy going, sangat welcome. Buktinya kata-kata terakhirnya guys, kalau ada komplain sampaikan aja. Jarang loh ada sebuah toko atau sebuah personal yang seperti itu. Well, sampai di sini podcast dengan CV Mayer atau Ko David. Ya. Kita jumpa lagi dengan podcast Usaha Jaya Adi Perkasa yang lain. Jangan lupa leave comment, tulis komentar Anda, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video dari kami selanjutnya. Oke, Ko David, saya minta bantuannya ya. Nanti saya bilang 1, 2, 3, kita sampaikan ke kamera. Bye-bye Sobat Uja. Oke, 1, 2, 3. Bye-bye Sobat Uja. Thank you Ko David. Thank you.